Halo, ketemu lagi dengan saya Gia Wulandari di kelas Strategi Algoritma. Mohon maaf sekali, udah lama saya nggak update part ketiga dari Dynamic Programming, baru sekarang saya sempat membuat videonya. Oke, langsung aja kita akan lanjut ke pembahasan tentang Dynamic Programming untuk part yang terakhir, yaitu part 3, di mana kita akan membahas tentang permasalahan penukaran koin dan juga traveling salesperson problem. Oke, jadi untuk pembahasan dynamic programming, untuk video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait permasalahan penukaran koin atau coin change problem dan juga traveling salesperson problem. Jadi kita akan fokus ke dua poin yang ada di sini. Untuk yang pertama, permasalahan penukaran koin. Mungkin kita udah pernah membahas ini sebelumnya di metode greedy. Kita pada permasalahan ini mempunyai uang senilai A, senilai tertentu, dan kita ingin menukarkan A uang ini dengan koin-koin uang yang ada. Pertanyaannya adalah berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Berapa banyaknya minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contohnya misalkan saya ingin menukar uang senilai 32 dengan koin-koin yang tersedia, yaitu bernilai 1, 5, 10, dan 25. Dan penukaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 32 uang yang saya punya tadi ditukarkan dengan koin 1 sebanyak 32 koin. Ataupun dengan 4 banyaknya koin bernilai 5, 1 banyaknya koin bernilai 10, dan 2 banyaknya koin bernilai 1. Berarti saya total mempunyai 7 koin. Atau saya bisa ganti dia dengan 5 koin, yaitu 3 koin bernilai 10 dan 2 koin bernilai 1. Tapi yang minimum itu saya hanya perlu 4 koin, yaitu saya mengambil 1 koin bernilai 25, 1 koin bernilai 5, dan 2 koin bernilai 1. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau misalnya kita ingin menggunakan dynamic programming untuk memecahkan suatu permasalahan, kita perlu membuat persamaan rekursifnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita permasalahannya adalah kita ingin mempunyai banyaknya koin yang minimum dari N macamnya koin yang tersedia, yaitu dari V1 sampai Vn untuk menukar uang senilai A. Nah, misalkan kita nyatakan banyaknya koin minimal yang digunakan untuk penukaran sebagai FNA. Oke, jadi di sini kita punya FNA, itu menyatakan banyaknya koin minimal yang digunakan untuk penukaran. Nah, berarti kita bisa meninjau koin terakhir, yaitu Vn. Jadi di sini kita bisa tinjau koin Vn. Nah, koin Vn ini pada saat penukaran akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Vn terpilih. Kemungkinan kedua, Vn tidak terpilih. Dan ketika Vn ini terpilih, berarti kita akan mempunyai FNA, yaitu setidaknya berisi satu koin. Ingat, FNA itu menyatakan banyaknya koin minimal. Banyaknya koin minimal. Berarti kita berbicara tentang banyaknya koin yang kita ambil. Dan ketika kasus Vn terpilih, berarti setidaknya saya punya satu koin yang saya pilih, yaitu Vn. Tapi selain koin Vn ini, saya akan mempunyai koin lain. Berarti koin lain itu ada N banyaknya macam koin yang saya punya, karena Vn mungkin saja terpilih kembali. Dia bisa saja dua koin yang dipilihkan untuk yang nilainya Vn. Tapi total uang yang perlu saya tukar sekarang itu hanya bernilai A dikurangi nilai Vn tadi. Oke. Sedangkan ketika kasus Vn tidak terpilih, berarti VNA yang saya punya itu adalah
saya belum punya koin apa-apa, berarti saya masih punya 0 koinnya. Tapi saya tahu kalau VN itu tidak terpilih. Berarti yang perlu saya put interest in itu cuman N-1 banyaknya koin. Dan yang ingin saya tukar itu tetap uang bernilai A. Oleh karena itu, VN A pada akhirnya karena kita mencari nilai minimum, banyaknya koin minimum, berarti yang saya inginkan adalah nilai minimum dari dua kemungkinan yang ada, yaitu ketika VN terpilih atau ketika VN tidak terpilih. Oke, kita ulang lagi. Jadi di sini misalkan diberikan I dan J, di mana I itu adalah banyaknya koin kesekian, dan J itu adalah koin yang nilai yang ingin saya tukarkan. Dan kalau kita bicara tentang satu koin, misalkan koin ke I itu bisa terpilih atau I tidak terpilih. Ketika I tidak terpilih, berarti koin yang bernilai I tidak terpilih, berarti saya masih punya I-1 I-1 koin lainnya. Kemudian saya juga punya J nilai untuk ditukarkan. Tapi ketika dia terpilih, berarti saya punya satu koin yang sudah pasti terpilih, tapi kemudian nilai yang perlu saya tukar itu akan berkurang sebanyak PI. Sehingga yang saya akan pilih itu adalah minimumnya. Tapi untuk basisnya itu ketika saya punya satu koin saja di sini, satu koin saja yang bernilai 1. Jadi untuk permasalahan penukaran koin ini kita akan selalu mengasumsikan setidaknya akan ada koin yang bernilai 1. Yang paling kecil itu pasti bernilai 1. Berarti ketika cuman ada satu koin dan kita ingin menukarkan uang senilai J, otomatis kita akan membutuhkan J banyaknya koin. Dan jika uang yang akan kita tukarkan itu tidak ada alias 0, berarti banyaknya koin yang akan kita punya itu jelas akan menjadi 0 untuk nilai I berapapun, kecuali 0 pastinya ya. Dan lainnya, seperti yang tadi kita diskusikan, kita akan mengambil nilai minimumnya, tapi jika nilai J dikurangi VI ini bernilai negatif, jelas itu kita nggak akan punya penukaran uang yang bernilai negatif. Oleh karena itu, ketika J minus VI bernilai negatif, yang kita ambil hanyalah FI minus 1, J. Cuman yang ini aja. Oke. Lagi-lagi kita bisa buat tabelnya. Contohnya untuk kasus coin change problem di mana kita punya koin bernilai 1, 6, dan 10. Berarti di sini kita bisa bilang V1 adalah 1, V2 adalah 6, dan V3 adalah 10. Dan kita ingin menukarkan uang senilai 12. Lagi-lagi dengan DP kita bisa membuat suatu tabel di mana kali ini untuk baris kita akan berbicara tentang banyaknya koin yang tersedia. Kita mulai dari 1 karena untuk N sama dengan 0 itu kan tidak mungkin kita nggak punya koin yang bisa kita ambil di situ. Ya. Kemudian untuk kolomnya kita akan mempunyai banyak besar uang yang akan kita tukar. Berarti mulai dari 0 sampai ke 12, yaitu goal kita nantinya. Seperti biasa, pertama kita isi dengan nilai basisnya, yaitu ketika I sama dengan 1 dan ketika J sama dengan 0. Sorry, ini ketika J sama dengan 0 harusnya ya. Nah, di sini berarti kita isi nilai basisnya, kemudian dengan bottom up dynamic programming, berarti kita mulai isi dari sini ke bawah sini. Mulai dari F 2,1, berarti kalau kita punya F 2,1, saya akan punya nilai minimum dari F 1,1
antara itu atau 1 ditambah F 2,1 dikurangi V2, di mana V2 itu adalah 6. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada nilai negatif. Jelas kita nggak mungkin menukarkan uang senilai negatif. Berarti yang akan kita ambil adalah nilai yang ada di sini, itu F1,1. Dan 1 dikurangi V2 ini akan terus bernilai negatif sampai yang kita punya di sini, yaitu nilai J-nya itu bernilai 6. Ya kan? Kalau kita punya J-nya 6, berarti kita punya 6 dikurangi 6 di situ. Berarti sampai J sama dengan 6, kita cukup mengambil FI minus 1, J. Berarti F1, J. Berarti di sini saya akan punya sama kayak yang di atasnya karena kita ambil F1, J-nya saja. Tapi setelah itu baru kita ambil perbandingan antara FI minus 1, J, yaitu F1, J, dengan 1 ditambah FI, J minus VI. Berarti saya akan bandingkan 6 dengan 1 ditambah 0. Minimumnya jelas akan menjadi 1. Di situ. Oke, selanjutnya untuk di sini saya akan bandingkan 7 dan juga 1, tapi saya tambah dengan 1. Berarti saya akan punya 2 di situ. Dan seterusnya, dan yang terakhir juga saya akan bandingkan 12 dengan 1 yang ada di sini ditambah 1. Sehingga saya akan punya 2. Hal serupa untuk yang ada di bagian bawahnya, tapi pengurangannya itu akan menjadi V3, yaitu 10, karena itu baru kita mulai dari 10 yang ada di sini. Oke, sekarang kita udah punya nilai akhirnya, banyaknya koin minimum, yaitu 2. Tapi ini artinya koin mana aja sih yang perlu kita ambil? Itu kan menjadi interest kita sekarang. Oleh karena itu, kita perlu rekonstruksi solusi. Untuk rekonstruksi solusi di sini, kita akan melihat dari 2, kita bandingkan dengan atasnya, masih sama 2 juga. Artinya, ketika kita melihat koin ketiga pada penukaran 12, koin ketiga ini tidak berpengaruh apa-apa. Koin kedua berpengaruh karena 2 dengan atasnya itu berbeda. Artinya berpengaruh itu adalah koin 2 diambil. Jadi artinya V2 itu terpilih karena 2 itu berbeda dengan 12. Dan koin ketiga itu tidak dipilih karena 3,12 itu sama saja dengan yang ada di atas. Oke, berarti V2 terpilih. Kemudian karena V2 itu terpilih, kita bisa lihat poin lainnya yang diambil selain V2. Tapi karena V2 itu terpilih, kita tahu kalau salah satu koin yang dipilih untuk menukarkan uang senilai 12 adalah V2, yaitu bernilai 6. Berarti interest kita sekarang hanya ada di sebelah sini. Di row yang bernilai 6. Di kolom yang bernilai 6. Oke, karena 12 dikurangi 6, yaitu bernilai 6. Nah, di sini kita lihat koin kedua berbeda lagi dengan nilai atasnya. Artinya terjadi sesuatu lagi ketika kita ingin menukarkan 6, uang bernilai 6, ketika kita melihat 2 koin yang berbeda. Di sini artinya koin kedua kembali dipilih. Sehingga V2 kembali dipilih, kemudian V2 bernilai 6. Berarti kita mundur lagi sebanyak 6, sehingga kita menuju ke 0. 0 ini jelas semuanya 0, berarti tidak ada apapun yang terjadi di situ, berarti yang terpilih itu adalah koin V2 sebanyak 2 kali. Kemudian untuk top down itu sama saja seperti biasa, kita isi dulu dari basisnya, yang lainnya kita bisa tandai, kemudian kita mulai dengan yang paling ujung. Untuk menemukan yang paling ujung di sini tadi kita ingin membandingkan VI minus 1, J dan juga 1 ditambah VI,
J dikurangi VI, di mana VI-nya itu adalah 10. Berarti yang kita bandingkan adalah V 3,3, 3,2. Jadi untuk menemukan ini kita memerlukan F 2,12 dan juga F 3,2. Kemudian untuk menemukan F 3,2 kita perlu F 2,2 karena kalau kita kurangi J dengan V2, V3 itu akan keluar dari tabel. Oke. Kemudian untuk menemukan F22 kita akan memerlukan F 1,2 yang bernilai 2. Sehingga di sini kita bisa isi F32. Kemudian untuk menemukan F 2,12 kita akan memerlukan F 1,12 dan juga F 2,12 dikurangi 6, yaitu F 2,6. F 2,6 sendiri bisa didapat dari atasnya dan juga kita geser 6 ke kiri. Berarti kita ambil minimum dari 1 tambah 0 dan juga 6, kita dapatkan 1, sehingga kita bisa mendapatkan nilai F 2,12, yaitu minimum 1 tambah 1 dan 12, yaitu 2. Dan pada akhirnya kita bisa dapat nilai F 3,12, yaitu minimum dari 2 tambah 1 dan 2, yaitu 2. Sekarang kalau kita mau melihat kompleksitas waktunya, kalau kita lihat tabel yang kita isi tadi, itu akan berukuran N-1 kali A. Kalau kita perhitungkan apa yang ada di luar nilai dasarnya. Nah, berarti pengisian tabel itu dapat diselesaikan dalam big O N kali A. Karena di setiap ruang yang perlu kita isi itu, kita cukup membandingkan mana yang lebih kecil antara F I minus 1, J atau F I, J minus VI ditambahkan dengan 1. Ya kan? Kita hanya perlu membandingkan 1 kali untuk setiap pengisian satu ruang pada tabel tersebut. Kemudian rekonstruksi solusi, kita bisa lihat di sana kita worst case-nya akan mengambil nilai 1 terus, yang artinya kita akan bergeser sebanyak 1 terus untuk setiap kolomnya. Dan kalau tadi kita akan bergeser ke kolom ketika rekonstruksi solusi ketika kita sudah menemukan apa yang kita ambil sesuai dengan nilai koin yang kita ambil. Kalau kita ambilnya itu hanya koin bernilai 1, artinya yang kita geser itu bernilai, kita hanya geser 1 kolom saja terus sampai ujung. Yang artinya kita perlu melakukan analisis rekonstruksi itu sebanyak A kali. Sehingga untuk rekonstruksi solusi kita lakukan dalam big O E. Untuk kasus yang kedua, traveling salesperson problem. Di sini review lagi traveling salesperson problem itu adalah permasalahan di mana kita punya N buah kota beserta jarak antar kota. Kemudian kita ingin menemukan perjalanan atau tur terpendek dari satu kota keberangkatan yang melalui setiap kota lainnya tepat 1 kali dan kembali ke kota keberangkatan. Atau persoalan TSP ini bisa kita pandang sebagai pencarian bobot minimum dari sirkuit Hamilton. Karena sirkuit Hamiltonian itu kan intinya kita ingin membentuk sirkuit di mana kita berangkat dari satu titik dan kita mengelilingi semua titik lainnya tepat 1 kali sebelum kita balik ke titik yang sama. Tapi kita ingin mencari total bobot minimum. Jadi total sisinya itu minimum. Nah, sama kayak sebelumnya, kita harus melihat fungsi atau mendefinisikan permasalahan ini sebagai fungsi rekursif. Sekarang, misalkan kita sedang membahas suatu graf G yang punya N simpul. Sebutlah simpul ini simpul 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dan di sini bobot antara simpul I dan J itu misalkan kita sebut sebagai CIJ. Oke, jadi bobot sisi dari 1 ke 2 itu artinya dia adalah C1,2. Kemudian misalkan total bobot dari lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 1 yang melalui setiap simpul yang ada pada himpunan VG itu dinyatakan sebagai F1, VG minus 1.
Oke, jadi F 1, VG minus 1 itu adalah total bobot dari lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 1 yang melalui setiap simpul yang ada pada himpunan simpul VG, kecuali simpul 1 itu sendiri ya. Inilah yang akan kita cari, ya kan? V dari 1 yang melewati himpunan ini tepat 1 kali, sebelum kembali lagi ke 1. Oke, jadi anggap ini titik 1, kemudian saya punya graf di sini, di mana di sini sisi-sisinya itu adalah VG. Nah, ketika saya membicarakan tentang tur yang melewati setiap sisi di VG kecuali 1 ini, tepat 1 kali, saya akan membicarakan tentang total bobotnya si F1, VG-1. Nah, berarti misalkan saya ganti si VG-1 dengan S. Berarti saya bisa definisikan dia sebagai lintasan terpendek mulai dari simpul 1 ke simpul, dari simpul I ke simpul 1. Oke, jadi dari sini kan dari 1 ke 1, kalau saya ganti dia jadi I, berarti dia dari I ke 1. Oke. Jadi kita bandingkan, saya punya simpul I, kemudian saya ingin menuju ke 1. Nah, di sini berarti lintasan terpendek yang ada di sini dengan melewati himpunan sisi S tepat 1 kali, berarti simpul-simpul yang ada di sini itu adalah simpul-simpul yang ada di himpunan S, tepat 1 kali. Nah, maka FI himpunan kosong adalah total bobot lintasan terpendek dari simpul I ke simpul 1 yang tidak melewati simpul apapun. Ya, tadi kan S itu simpul yang dilewati dari I untuk menuju ke 1. Berarti kalau S-nya itu himpunan kosong, berarti tidak ada simpul yang dilewati. Nah, kemudian untuk mendapatkan FI, S, berarti kita bisa meninjau Fj, S min J untuk suatu simpul J di dalam S. Jadi bayangkan di sini, saya hapus dulu, saya punya titik I dan saya ingin menuju ke titik 1 dengan melewati himpunan titik S. Oke. Nah, FIS ini berarti bobot terpendeknya, berarti minimumnya, rute minimum yang saya punya. Nah, sekarang berarti kalau dari I, saya melewati suatu titik dulu sebelum saya balik ke S, berarti saya bisa bilang bobot terpendek dari I ke 1 itu adalah bobot CIJ dari 1 ke J ditambahkan dengan bobot terpendek mulai dari J ke 1 yang melewati S dikurang J. Cukup jelas ya? Nah, J ini bisa apapun yang ada di S. Berarti minimumnya itu adalah minimum dari semua kemungkinan J yang ada. Oke. Jadi di sini untuk S yang merupakan himpunan kosong, FI, himpunan kosong akan menjadi CI, 1 karena kita ingin berangkat dari I ke 1 tanpa melewati apapun. Jelas berarti bobotnya itu adalah CI, 1. Karena nggak ada titik apapun antara I dan 1. Tapi ketika kita melewati titik tertentu, yaitu himpunan S yang tidak kosong, berarti seperti yang tadi kita lihat, kita bisa melihat minimum dari semua kemungkinan J yang ada. Jadi di sini kita bisa melewati J. Nah, berarti yang tadinya itu kita melewati S, berarti kita melewati S dikurang J. Tapi perlu ditambah dengan jarak antara I ke J.
Oke, semoga cukup jelas. Contohnya, kita langsung lihat ke contoh di sini ada TSP untuk permasalahan graf dengan 4 titik. Dengan menggunakan bottom-up dynamic programming, di sini kita lihat dari S yang paling kecil, banyaknya kardinalitas S yang paling kecil. Kardinalitas S yang paling kecil itu berarti 0. Dan kita tahu kalau kardinalitasnya 0 berarti kita punya himpunan kosong, yang berarti FI, himpunan kosongnya itu akan menjadi CI, 1. Berarti F2, himpunan kosong akan menjadi F2, 1, F3, himpunan kosong akan menjadi C31, dan F4, himpunan kosong akan menjadi C41. C21 dengan mudah kita lihat di sini adalah 5, yaitu kolom ke-1 dan baris kedua. Ini berarti baris ke-3 dan kolom ke-1 yaitu 6, dan ini berarti baris ke-4 dan kolom ke-1 yaitu 8. Untuk kardinalitas S sama dengan 1, berarti di sini kita akan mulai dari I menuju ke titik 1. I-nya bisa macam-macam. Dan di sini kita akan melewati 1 titik, karena S-nya, kardinalitasnya 1 kan. Berarti kita akan melewati tepat 1 titik di sini. Sebutlah titiknya itu adalah J. Berarti I yang mungkin itu ada berbagai macam. Bisa jadi 2, 3, ataupun 4. J yang mungkin itu bisa macam-macam juga, selain I dan 1. Berarti untuk I sama dengan 2, J-nya bisa aja 3 dan 4. Untuk I sama dengan 3, J-nya bisa 2 dan 4. Untuk I sama dengan 4, J-nya bisa 2 dan 3. Dengan menggunakan rumus rekursif yang tadi udah kita bahas, atau kita bisa tinjau, kalau misalnya di sini F2,3, berarti dari 2 ke 1 kita melewati 3. Otomatis yang akan kita butuhkan adalah C23 ditambahkan dengan C31. C31 itu sebenarnya adalah F3, himpunan kosong. Oke. Jadi kita hitung satu-satu di situ nilainya seperti apa. Kemudian untuk kardinalitas 2 juga kita lihat satu-satu. Jadi untuk kardinalitas 2 berarti di sini kita akan punya I, kemudian untuk menuju ke 1 kita harus melewati 2 titik. Titiknya bisa apa saja. Misalkan di sini kita punya J, berarti kemungkinan yang ada itu I-nya 2 misalkan, berarti ini bisa 3 atau 4. Dan J-nya berarti bisa 3, bisa juga 4. Kalau I-nya 3, berarti J-nya bisa saja 2 ataupun 4. Dan untuk I-nya 4, kita bisa punya J-nya itu adalah 3 ataupun 2. Oke. Dan dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa cari F234, itu berarti minimum dari pemilihan J-nya itu 3 atau J-nya 4. Sama juga ketika kita punya F3,24, berarti minimum dari pemilihan J-nya 2 ataupun 4. Dan juga untuk F4,23. Oke, dan kemudian yang terakhir itu untuk kardinalitas S-nya jadi 3. Ini akan menjadi solusi terakhir. Kenapa? Karena kita harus melewati 3 titik. Dan total grafnya kita punya 4 titik. 1 titiknya digunakan sebagai titik awal. Berarti kalau kita harus melewati 3 titik, artinya kita harus melewati semua titik yang ada di graf tersebut. Berarti udah jadi solusi akhir. Makanya kita jadi cuman punya I sama dengan 1, karena otomatis awal dan akhir itu pasti jadi si 1 itu, karena kita harus melewati 3 titik lainnya. 3 titik lainnya berarti kita bisa pakai rumus yang ada tadi, I-nya udah jelas cuman bisa 1 aja, dan kemudian J-nya itu bisa J sama dengan 2, J sama dengan 3, dan J sama dengan 4. Kita lihat mana minimumnya.
Dan kita bisa lihat minimumnya adalah 35. Artinya, total bobot minimum untuk rute minimumnya itu adalah 35. Nah, sekarang rekonstruksi solusi lagi. Gimana caranya kita bisa tahu simpul mana aja sih yang dilewati sehingga kita bisa mendapatkan bobot 35 ini. Caranya, kita lihat 35 ini diambil dari nilai minimum dari 3 perhitungan. 35 itu nilai yang mana? 35 itu adalah nilai yang pertama. Artinya, nilai pertamalah yang menjadi interest kita. Berarti kita berangkat dari 1 ke 2. Dan melewati 3,4. Yang kita ambil adalah F2,34. Sekarang kita cek F2,34. F2,34 itu bernilai 25. 25 itu kita ambil dari nilai yang kedua, yaitu C24 ditambah F43. Berarti dari 2 kita pergi ke 4, dan kemudian kita melewati 3 untuk kemudian kembali ke 1. Oke. Jadi kita lihat apa yang terjadi di sini 35 didapat dari 10 tambah 25, di mana 10 tambah 25 didapat dari C12. Kemudian dari 2 kita melewati 3 sama 4 dulu untuk kemudian ke 1. Berarti pertama kita punya 1, 2, dan mulai dari 2 untuk melewati 3,4, kita lihat dia punya nilai minimum 25 yang diambil dari C24. Berarti dari 2 kita ke 4, dan F43 itu jelas berarti melewati 3. Dan kemudian kembali ke 1. Sekian penjelasan tentang dynamic programming. Mungkin untuk selanjutnya saya akan berencana membuat video tentang backtracking. Semoga dalam waktu dekat saya bisa menyelesaikan video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.